Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini tanggal 17 Januari 2024. Kembali bersama dengan saya, kita akan merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan. Bersyukur Bapa untuk waktu yang Kau berikan. Bukan satu kebetulan kami bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tolong kami Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema dari renungan kita berjudul Warga Negara sekaligus Warga Sorga bagian yang kedua. Dan juga kita masih tetap membahas Roma pasal yang ke-13 tetapi perikop yang kedua. Nah, izinkan saya pada renungan kali ini membacakan untuk kita semua yang menjadi fokus dari perenungan kita, yaitu ayat yang ke-9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dulu ketika saya masih di sekolah Alkitab ya, kita semua kan wajib nih yang masih single, wajib tinggal di asrama, di seminari. Nah, ada banyak sekali Bapak Ibu di dalam asrama itu hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku. Dari persoalan yang paling serius nih ya, tentang relasi antara pria dan wanita, itu menjadi sorotan banyak orang dan juga khususnya dosen sangat prihatin sekali dengan hal seperti itu. Hal yang seperti ini perlu hukum dan peraturan. Sampai perkara penggunaan toilet ya, perkara matikan lampu kamar itu jam berapa, semua diatur Bapak Ibu. Ya, dari perkara serius sampai perkara yang kelihatan paling sepele. Kenapa ya? Kenapa perlu ada dibuat peraturan-peraturan seperti itu? Fungsinya apa? Dari kata peraturan, atur, ada kata atur di situ ya, itu dibuat ya jelas untuk mengatur. Ya, mengatur siapa? Mengatur kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan asrama seminari ini. Agar dengan tujuan apa? Agar tidak ada yang bertindak menurut pandangannya sendiri. Sehingga peraturan itu menjaga tindakan masing-masing orang agar di dalam lingkungan itu tidak ada yang dirugikan. Nah, dari perkara sepele tentang toilet asrama pun harus ada peraturannya. Apalagi hal besar seperti mengatur negara contohnya. Setiap negara pasti punya dasar hukum Bapak Ibu. Pasti itu. Termasuk Indonesia, dasar hukum negara kita sudah ditetapkan sejak dari hari kemerdekaan diumumkan. Semua sudah jelas ya, dari perkara satu dan perkara lainnya, bahkan hukum kita itu juga terus berkembang, direvisi dan juga ditambahkan sesuai dengan kebutuhan negara kita. Semua itu sudah ada aturan mainnya dan semua juga sudah tertulis kriminal apa, sanksinya apa. Nah, sehingga keamanan negeri itu lebih terjaga dengan adanya hukum. Nah, hukum itu memang tidak akan menghilangkan kecurangan, nggak bisa menghilangkan kriminalitas. Tetapi harapannya dengan adanya hukum setidaknya mengurangi jumlah kejahatan dan ketidakadilan. Nah, contoh, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu ya. Misal nih, ada tawaran pekerjaan. Kamu mau nggak kerja jadi pengedar narkoba? Atau jadi kurir deh, kurir narkoba. Berani nggak? Secara umum Bapak Ibu Saudara, kita tentu akan menolak. Tetapi alasan kenapa kita menolak pekerjaan itu, mungkin sebagian besar orang di dunia ini ya, secara umum tidak akan berpikir, aduh janganlah itu dosa. Itu nomor 2 kayaknya. Tapi nomor satunya adalah apa? Takut ketangkep. Ya kan? Karena kita langsung keinget nih, sanksinya apa kalau ketangkep? Kalau polisi tangkap kita, setelah dari penjara, ada hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dan juga kalau misalnya nih, ada pekerjaan datang, jadi pembunuh bayaran gitu. Sebagian besar orang di dunia ini, sekali lagi, tidak berpikir itu dosa. Dosa tuh nomor 2 mungkin bagi dunia. Tetapi yang pertama adalah takut kalau ketahuan itu sanksinya apa. Keburu takut dengan hukum negara itu dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, dari perkara seperti ini, dari fenomena seperti ini, bagi saya
Niat melakukan kejahatan yang tertahan oleh karena rasa takut akan hukum negara itu tidaklah benar sepenuhnya. Karena jika kita punya pikiran tidak berani melakukan kejahatan nih, oleh karena takut di penjara, hanya karena kita takut ditangkap polisi, artinya kalau ada kesempatan tidak ketahuan melakukan kejahatan itu. Atau ada seseorang yang menjamin kita bahwa kejahatan kita tidak akan terdeteksi. Kita bisa bebas hukum sekalipun kita melakukan kejahatan. Maka perasaan takut itu Bapak Ibu tidak lagi menghalangi kita untuk melakukan kejahatan tersebut. Betul? Ya, fondasinya itu jadi nggak kuat. Maka dari itu, perlu kita ingat Bapak Ibu ya, apalagi kita sebagai orang-orang percaya, para pengikut Kristus yang hidup di dunia ini. Ingat, kita hidup di dunia ini tidak hanya berstatus sebagai warga negara tertentu, khususnya Indonesia dalam status kita. Kita ini juga adalah warga kerajaan sorga. Kita ini anak-anak Allah. Kita tidak hanya hidup di bawah satu hukum saja, yaitu hukum negara. Bukan. Tetapi kita juga hidup di bawah hukum Allah, Bapak Ibu. Hidup kita ini tidak hanya diatur oleh apa yang dikatakan oleh negara. Tetapi hidup kita itu juga diatur oleh firman Allah, oleh perintah Allah, Sang Pencipta kita. Maka ketika kita memiliki keinginan misalnya nih ya untuk membunuh seseorang karena kita saking bencinya dengan orang itu, atau karena kita iri, kita jadi ingin mencuri atau merampok, merugikan orang lain, jangan hanya berpikir berhenti sampai di titik aku takut nanti ditangkap polisi, aduh takut nanti masuk penjara. Jangan hanya berhenti di titik itu, tetapi lebih mulia daripada itu, kita tidak melakukan kejahatan karena memang kita sadar Tuhan Allah kita sudah memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia, memperlakukan sesama kita manusia seperti kita mengasihi dan memperlakukan diri kita sendiri. Jadi ini bukan berarti juga bahwa kita takut dihukum Allah. Karena kita mikirnya itu tentang hukum Tuhan, jadi artinya kita takut dihukum Allah, lebih takut dihukum Allah daripada takut dihukum negara. Bukan. Tetapi ingat, Injil sudah berkata kita tidak hidup di bawah hukum. Kita tidak hidup di bawah hukuman. Tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Maka artinya perintah mengasihi sesama itu bukan lagi statusnya sebagai sebuah hukum bagi kita. Tetapi menjadi sebuah identitas atau gaya hidup kita sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu. Jadi, jika kita memiliki pemahaman atau pola pikir seperti ini atau cara hidup seperti ini, sekalipun hukum di dunia ini suatu hari nanti sudah hancur dipermainkan dan tidak lagi bisa menjaga ketertiban dan keamanan negara ataupun dunia, masih ada hukum Allah bagi kita yang menjaga hidup kita tetap lurus, Bapak Ibu. Hukum negara di dunia ini bisa berubah. Lihat apa yang terjadi di Amerika dan Italia dan negara-negara maju lainnya. Yang dari yang tadinya itu melarang hubungan sesama jenis, melarang pernikahan sesama jenis. Lihat sekarang, perkembangan zaman membawa mereka tuh mengubah hukum mereka menjadi boleh pernikahan sesama jenis disahkan. Suatu hari nanti Bapak Ibu, hukum-hukum negara itu akan terus berubah. Mungkin termasuk negara kita Indonesia. Tetapi satu hal kita ingat, hukum Allah, firman Allah, Tuhan Yesus sendiri berkata, sekalipun dunia ini berlalu, langit dan bumi ini berlalu, firmanku tidak akan pernah berlalu, kata Tuhan. Firman Allah itu tetap pasti dan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, bersyukur Tuhan Engkau mengizinkan kami tinggal di negara kami di Indonesia. Bersyukur hukum negara ini juga adalah baik dan juga sebagian besar itu masih sesuai. Bisa katakan sesuai dengan firman Tuhan yang kami yakini. Tuhan, ajari kami untuk hidup di dunia ini bukan hanya takut kepada pemerintahan dunia yang kelihatan, tetapi juga ajarkan kami untuk takut dan gentar dan juga hormat terhadap hukum Allah
Sekalipun Allah itu tidak terlihat, tetapi kami bisa menghormati dan hidup menuruti perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, Roh Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.